تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih dalam mengkaji nas-nas ayat dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar pembahasan tauhid dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Baik, kita masih di bab yang ketiga, Babul Khaufi Minasyirk. Hadits yang kita akan baca pada hari ini di halaman 56 dari buku panduan. Halaman 56 dari buku panduan. Dikatakan oleh Syekh di sini, hafizahullah taala, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal dalam keadaan berdoa atau menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi ini masih pembahasan seputar dalil-dalil tentang pentingnya seseorang itu punya al-khauf, punya rasa takut. Jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Dia punya rasa takut jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Ada beberapa pembahasan dari Syekh di dalam hadits ini. Pembahasan yang pertama terkait dengan penjelasan beberapa kalimat di dalam hadits. Yang pertama kata yad'u. Yad'u kata Syekh di sini, ad-du'a huna huwa as-su'al. Yuqalu da'ahu idza sa'alahu aw istaghathahu aw istaghatha bihi. Yad'u artinya doa. Doa itu permintaan. Jadi kalau ada yang berkata da'ahu, itu artinya
dia meminta atau memohon untuk diberi bantuan. Al-Ghauth itu biasanya permohonan bantuan dari kejelekan. Kalau ada hal yang buruk, hal yang jelek, dia berlindung darinya, maka itu disebut istighatsah. Itu disebut istighatsah. Dan itu masuk di dalam kategori doa. Masuk dalam kategori doa. Baik. Dan doa itu dua macam. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ada doa bermakna permohonan, permintaan. Dan ada doa bermakna ibadah. Iya. Doa bermakna ibadah. Kemudian di kalimat yang kedua yang diterangkan oleh Syekh di sini, niddan. Kata beliau, an-nidd al-mithlu wasyabih. Niddan, an-nidd itu artinya al-mithl wasyabih. Sesuatu yang semisal atau sesuatu yang mirip, menyerupai. Itu an-nidd. Kalau bahasa umumnya bisa diartikan tandingan, bisa diartikan padanan, bisa diartikan misalan. Itu tercakup di dalamnya. Iya. Kemudian Syekh terangkan al-ma'na al-ijmali lil hadith. Makna hadith secara global. Kata beliau, yukhbiru ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ala anna man ja'ala lillahi shabihan wa mathilan fil ibadah yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyan kana hadha an-niddu أو غيره واستمر على ذلك إلى الممات أي لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك واتخاذ الند طيب. Kata beliau, mana hadits secara global Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan siapa saja yang mengadakan tandingan yang disamakan atau diserupakan dengan Allah dalam peribadahan, yang mana dia berdoa, meminta atau memohon keselamatan, memohon bantuan kepada tandingan itu, baik tandingan tersebut berupa nabi maupun selainnya, terus dia di atas perbuatannya ini berdoa kepada selain Allah, terus di atas kesyirikannya, kemudian dia meninggal dan tidak bertobat sebelum meninggal, maka dia adalah, maka tempat kembali dia adalah neraka. Karena dia dianggap seorang musyrik. Itu mana dakhalan nar. Dia akan masuk ke dalam neraka. Iya. Jadi ini ancamannya ya. Hadits ini menjelaskan tentang bahaya orang yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan. Dan dia belum bertobat dari kesyirikan itu. Waliyadzubillah. Maka tempat kembalinya pasti ke neraka. Hanya saja memang kata dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Itu masuknya apa? Masuk selama-lamanya atau masuk sementara?
Ini mau diterangkan oleh Syekh di sini di kelanjutan pembahasan. Kata beliau, wattikhadun niddi ala nau'aini. Membuat tandingan bagi Allah ada dua macam. Jadi ada dua bentuk. Penjelasan hukum ya, supaya kita tahu bentuknya dan hukum pada setiap bentuk ini. Al-awwal, yang pertama, ayaja'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati au ba'dhiha. Wa hadha syirkun akbaru sahibuhu mukhalladun finnar. Yang pertama itu mengadakan sekutu bagi Allah dalam jenis-jenis ibadah atau pada sebagian jenis ibadah ini. Maka ini adalah hukumnya syirik akbar yang pelakunya kekal dalam neraka. Iya. Pelakunya kekal dalam neraka. Berarti ini masuk neraka, duhul, idkhal an-nar, dimasukkan ke neraka, idkhal ta'bid namanya. Masuk selama-lamanya. Jenis yang kedua dari ittikhadun nid, kata beliau, ats-tsani ma kana min asy-syirkil asghar. Kaqali ar-rajuli ma syaa Allah wa syi'ta walaula Allah wa anta. Yang kedua, hal-hal yang masuk dalam syirik kecil, seperti ucapan seseorang, apa-apa yang Allah dan engkau kehendaki. Jenis kesyirikannya di situ di mana? Di mana kesyirikannya? Ucapan ini. Apa yang Allah dan engkau kehendaki. Di mana kesyirikannya? Apa? Kata dan. Wow. Karena kalau dia pakai kata wow, itu artinya dia setarakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Nah, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Tapi ini masuknya dihitung di syirik asghar. Atau dia berkata, walaulallahu anta. Kalau bukan karena Allah dan kamu. Ini sama ya? Bukan karena Allah dan kamu. Dia pakai kata dan. Dia sekutukan Allah dalam bentuk lafaz, ucapan lisan. Kalau tauhid, tidak boleh dia berkata begitu. Harusnya dia berkata, yang pertama dia berkata misalnya, Masya Allahu thumma syi'ta. Laulallahu thumma anta. Pakai kata thumma, kemudian. Apa yang Allah kehendaki itu terjadi, kemudian apa yang kamu kehendaki. Jelas ya? Tadi berkata andai kata bukan karena Allah, kemudian karena engkau. Kadang sebagian pembahasan itu hanya berbeda kata saja. Tapi perbedaan hukumnya luar biasa ya. Satu tauhid, satu kesyirikan. Cuman beda di kata saja. Beda di kata. Iya. Karena itu orang yang terdidik di atas tauhid itu biasanya lebih pandai menimbang kalimat-kalimat dan kata-kata yang keluar dari dirinya. Sebab dia tahu bahwa kalimat dan kata itu yang keluar dari mulut itu panjang urusannya. Ada timbangannya, ada perhitungannya. Makanya tidak sembarang dia berucap. Apalagi hal-hal
yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan tauhid namanya. Iya. Dan dua kalimat ini kata Syekh wa nahwa dzalik mimma fihi al-atfu bil wawi ala lafdil jalala. Kata beliau, serta ucapan yang lainnya yang semisal yang mengandung kata sambung dan ya. Atau dikasih tanda petik harusnya supaya jelas. Kata sambung dan pada lafaz jalala Allah. Ya. Jadi dia pakai kata waw di situ. Allah dan kamu. Kehendak engkau dan Allah. Kehendak Allah dan engkau. Itu bentuk syirik. Atau lafaz yang semisal dengan itu. Kata-kata. Misalnya sumpah. Dia bersumpah dengan selain Allah. Itu syirik juga di lafaz. Kemudian kata beliau, kayasirir riya. Contoh lainnya lagi juga seperti riya yang ringan. Riya yang ringan. Kenapa dibahasakan riya yang ringan? Karena riya itu terbagi dua. Ada riya kaum munafikin. Ini riya masuknya ke dalam syirik akbar. Riyanya kaum munafikin. Bentuknya dia riya pada segala amalannya. Segala keadaan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu kaum munafikin. Sifatnya yura'una an-nasa, selalu riya kepada manusia. Ya, semua aktivitasnya atau kebanyakan aktivitasnya riya. Itu masuknya ke syirik akbar. Yang masuk ke syirik kecil itu riya yang ringan. Ini yang ditakutkan di hadits sebelumnya ya. Yang Nabi paling takutkan terhadap para sahabatnya. Riya ringan ini. Disebut syirik asgar. Yaitu masuk riya pada sebagian ibadahnya. Misalnya dia pergi sholat subuh. Sallallahu alaihi di sholat subuh ingin dilihat oleh manusia di sholat itu. Bukan di seluruh amalannya. Maka itu disebut riya ringan. Riya ringan. Ini juga hitungannya masuk ke dalam syirik asghar. Kata beliau, wa hadha la yujibu at-takhlida fin nar wa in dakhalaha. Kata Syekh Hafizahullah, ini tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka meskipun masuk ke dalamnya. Meskipun masuk ke dalamnya. Ya, kesimpulannya ada dua ya. Bahwa orang yang berbuat kesyirikan, apakah dia kekal di neraka atau tidak, dimasukkan selama-lamanya atau sementara, itu kembali kepada jenis dia berbuat tandingan bagi Allah. Kalau ke syirik akbar, tandingannya bentuknya syirik akbar. Dia buat tandingan untuk Allah dalam sebuah ibadah. Itu hitungannya syirik akbar. Ini dakhalan nar, di situ maksudnya duhulan abadian. Masuk ke dalam neraka, masuk selama-lamanya. Tidak keluar lagi, kekal di dalamnya. Tapi kalau syiriknya syirik asgar itu tidak membuat seseorang kekal di neraka. Makanya haditsnya akan dibaca dakhalan nar, maksudnya duhulan amadian. Amadian itu artinya masuk sementara waktu. Dalam kurun waktu yang panjang tapi tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya. Begitu. Baik. Kemudian Syekh terangkan di sini munasabatu al-hadits lil bab. Hubungan antara hadits dengan bab ini.
Kata beliau, anna fihi takhwif minasyirki bibayani akibatil musyriki wa masirihi. Kata beliau, hadits tersebut memberi pertakutan atau membuat orang itu takut terhadap perbuatan syirik dengan menerangkan akibat dan tempat kembali pelaku kesyirikan. Ya, memang hadits ini hubungannya di bab ini bab tentang al-khauf minasyirk. Seorang itu takut dari perbuatan kesyirikan yang sampai jatuh di dalamnya. Itu sifatnya orang-orang yang berada di jenjang menuju kesempurnaan tauhid. Iya. Ya, karena tauhidnya itu dia selalu khawatir. Dia takut jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim saja takut jatuh dalam kesyirikan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan syirik kecil. Dan beliau bahasakan akhwafu ma akhafu, yang paling saya takutkan terhadap kalian para sahabat. Ini kepada para sahabatnya, apalagi kepada kita. Maka orang yang bertauhid itu harusnya dia punya al-khauf, punya rasa takut. Makanya kerjanya dia selalu baca pembahasan tauhid, tiap hari dia mengkajinya. Tiap hari dia mengkajinya. Sebab itulah kehidupan. Suatu hari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dan disebutkan di akhir hayat beliau. Sufyan Ats-Tsauri imam besar dari ulama kaum muslimin. Lebih tersohor dari seluruh imam madhab. Digelari Amirul Mukminin fil hadits. Amirul Mukminin di dalam hadits gelarnya. Ketika mendekati ajalnya, beliau menangis. Rahimahullah. Ditanyakan, apa yang kamu khawatirkan? Apa yang kamu takutkan? Kata beliau, saya khawatir tauhid itu dicabut dari diriku. Itu sifatnya orang-orang yang bertauhid. Dia selalu mengkhawatirkan diri. Tapi kalau seorang sudah meninggal di atas tauhid, dia orang yang belajar tauhid, orang yang beribadah kepada Allah, tidak pernah berbuat kesyirikan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuknya. Orang yang meninggal di atas tauhid dan di atas sunnah, itu pasti dia selamat. Pasti dia selamat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itu harus selalu dibimbing diri itu untuk belajar tauhid dan belajar sunnah. Belajar sunnah. Belajar sunnah itu yaitu antum baca buku-buku akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang menguatkan di atas sunnah. Selalu dikaji akidah-akidah para ulama yang mereka warisi dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan itu ditulis puluhan bahkan ratusan buku seputar akidah, terwarisi dari masa ke masa. Terwarisi dari masa ke masa. Yang menjadi masalah itu adalah seorang ingin belajar sunnah, ingin meninggal husnul khatimah, tapi dia tidak tempuh jalannya. Dia tidak belajar tauhid,
dan tidak belajar sunnah. Iya. Nah, itu keliru ya dalam kehidupan. Nah, itu kalau apalagi di masa sekarang banyak kemudahan, pelajaran-pelajaran tauhid itu dimudahkan, maka beri waktu untuk diri terhadap kajian-kajian tauhid, mendengarkan. Iya. Bahkan para ulama saja itu mereka selalu mengkaji pembahasan tauhid, tidak pernah berhenti. Itu karena dalamnya ilmu mereka memahami tentang tauhid. Tapi kita karena kelemahan kita, sedikitnya ilmu kita, akhirnya kita bergampangan. Kita bergampangan. Iya. Jadi ini sumber keselamatan. Pelajari tauhid itu, teguh di atasnya. Berpegang dengan sunnah itu sumber kebaikan. Dan seorang tidak akan beruntung di dunia dan di akhirat kecuali dengan dua hal itu. Maka harusnya dijaga dan dipelihara. Dijaga dan dipelihara. Baik. Jadi ini hadits-hadits dari hadits-hadits yang mengingatkan kepada kita akan bahaya kesyirikan. Supaya kita hati-hati jarinya. Jangan sampai terjerumus padanya. Nasallallahu alaihi wassalam. Kemudian yang terakhir disebut oleh Syekh ma yustafadu minal hadits. Faedah hadits. Faedah yang pertama kata beliau takhwif minasyirki wal hathu ala taubati minhu qabla al-maut. Anjuran untuk takut dari perbuatan kesyirikan. Iya, seorang punya takhwif. Ada hal yang membuat dia khawatir. Hal yang membuat dia khawatir. Nah, anjuran seorang itu bertobat dari kesyirikan sebelum dia meninggal. Dia bertobat dari kesyirikan sebelum dia meninggal. Iya. Ya kalau dia tahu dirinya pernah berbuat kesyirikan atau sedang melakukan kesyirikan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Iya. Jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Kalau misalnya dia selalu ingin menanamkan pada dirinya takhwif, rasa takut dari kesyirikan tersebut, maka dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia pernah jatuh di dalam perbuatan kesyirikan. Jangan sampai dia pernah jatuh di dalam perbuatan kesyirikan. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini doa bagus ya untuk dibaca karena doanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad, Ibnu Sunni dalam amal Yawm wal Laila. Ini dari amalan yang dimasukkan oleh para ulama, dibaca di sehari-hari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam.
wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai saya berbuat kesyirikan kepada Engkau dalam keadaan saya tahu. Dan saya memohon ampunanmu pada apa yang saya tidak tahu. Itu banyak kita baca, kita ulangi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu dari bentuk seorang selalu bermohon kepada Allah. Ada istighfarnya, ada dia bertobat. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Syekh, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyan aw waliyan hayyan aw mayyitan hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Kata beliau bahwa setiap orang yang bersamaan dengan doanya kepada Allah, dia berdoa pula kepada seorang nabi atau wali, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kepada bebatuan atau pepohonan, berarti yang mengadakan itu hukumnya berarti dia mengadakan tandingan bagi Allah. Ini diperhatikan ya, membuat tandingan bagi Allah. Itu masalah besar. Membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan itu kadang munculnya dari gulu, ekstrim, berlebihan. Asalnya ada orang salih misalnya, gurunya dia hormati. Dari penghormatan berubah menjadi pengagungan. Pengagungan berubah jadi penyembahan. Akhirnya jatuh dalam kesyirikan. Iya. Maka itu tidak diperbolehkan. Tidak kepada seorang nabi, tidak kepada seorang wali, apalagi kepada bebatuan, pepohonan dan yang semisal dengannya. Iya. Maka ini harus dipahami ya, bahwa siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, apakah yang dia doa itu nabi atau wali atau bebatuan, pepohonan, apa saja dia berdoa kepada selain Allah, maka itu hukumnya dia mengadakan tandingan bagi Allah. Itu syirik akbar, mengeluarkannya dari keislaman. Kalau dia berdoa kepada selain Allah. Iya. Walaupun dia sendiri berdoa juga kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, sama saja. Masuk dihitung orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga kata beliau, anna syirka la yukfaru illa bit-taubah. Bahwa dosa kesyirikan tidak akan diampuni kecuali jika pelakunya itu bertobat kepada Allah. Syirik itu tidak gugur begitu saja. Ada dosa-dosa itu di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah. Walaupun dia meninggal tidak bertobat, tapi dosa itu mungkin diampuni. Itu di bawah kehendak Allah. Tapi kalau perbuatan kesyirikan itu tidak akan diampuni kecuali kalau dia bertobat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan tidak diampuni kalau meninggal belum bertobat. Tapi selain dosa kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kalau dia meninggal belum bertobat pun Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Maka ini semuanya memberikan kepada kita semua penegasan tentang wajibnya kita takut jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Dan sekali lagi, takut jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan itu mengharuskan kita untuk belajar
belajar apa itu tauhid. Supaya kita berpacu menghiasi hidup kita dengan tauhid. Dan kita harus belajar apa itu kesyirikan. Supaya kita betul-betul kenal kesyirikan itu apa. Sehingga kita mampu untuk menjauhinya. Beda ya antara orang yang hidup, dia lihat bahaya nyata di depannya, dia hindari, gampang dia hindari. Tapi kalau bahaya itu hanya bentuk bayangan-bayangan, tidak kelihatan bagi dia, apalagi bahayanya dianggap seperti orang biasa yang kadang mendekatinya, nah itulah masalahnya nanti bagi kita kalau kita tidak belajar. Tapi kalau kita belajar, selalu memperbaharui, selalu mengingat pembahasan tauhid, maka insyaallah ta'ala itu memberi bekal yang baik. Sampai sini.